Di halaman bait suci itu kita lihat Yesus itu mengambil tindakan, belum enggak ada SP1, enggak ada SP2, enggak ada SP3, langsung mengambil tindakan membalikkan meja pedagang. SP1 gitu ya. Kenapa mesti harus dibalikkan? Kenapa enggak mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan statement, hai kalian di sini, ya itu tidak entar dulu saya belum kelar, dilarang berjualan di sini, pindahkanlah. Nah kecuali udah diingatkan, ini langsung kan membalikkan meja pedagang di situ. Nah ini yang disoroti oleh Ustadz Alwan adalah tindakannya itu tidak manusiawi. Kira-kira itu maksudnya, Hanso. Jangan ketawa loh. Gini, Anda ini logikanya lucu. Enggak, Hanzo. Ada orang menghukum seseorang, tapi Anda batasi cara Hanzo, menghukumnya paham, gitu paham loh. tidak tentang otoritas yang saya maksud? Otoritas. Tahu enggak otoritas? Tahu. Otoritas itu apa? Kekuasaan. Oke, yang diberikan kuasa untuk melakukan itu kan. Kita bicara yang tangkap maling itu bukan tugas kita. Kita masyarakat biasa. Tapi kalau misalnya ada pencuri, kita bisa berbuat sesuatu tapi tidak melanggar otoritas kita. Betul apa tidak? Betul. Yang dilakukan Yesus itu apa tidak berlebihan? Tidak. Membalikkan meja, menghamburkan, melepaskan orang. Kalau punya, saya di sana malah mungkin bisa lebih parah. Ku gambarin orang yang jualan. Kalau Yesus hanya balikin mejanya aja kan. Coba, Yesus mencambuk orang gitu. Aksi barbar kayak begitu, ya, misalnya ingat itu kelaziman pada saat itu. Itu terjadinya di halaman, bukan di dalam bait Allah. Itu kejadiannya di halaman. Orang-orang Yahudi banyak tidak pernah protes di situ. Karena di halaman. Anda belajar lagi. Anda belajar lagi apa itu bait. Ada halaman depan, tengah, belakang itu apa manfaatnya? Boleh Bang Alwan pelajari. Itu ada etimologinya. Saya ada maksudnya gini. Itu halaman-halaman itu. Gini, saya bait itu apa gitu kan? Pertama gini, otoritas kita bicara otoritas. Ada orang yang punya kuasa dilakukan untuk itu. Yesus orang baru di situ. Terus orang baru nggak boleh berbuat kebenaran gitu. Harus orang baru diam aja gitu melihat kemungkaran gitu. Iya, bukan otoritasnya. Begini, saya tidak bisa masuk ke otoritas nangkap orang, masukkan ke penjara. Karena saya bukan polisi, betul enggak? Oke. Begini, Anda masyarakat sipil, orang baru datang, ya, tiba-tiba melakukan tindakan ekstrim. Yang benar tak kata Bang Handi tadi. Itu tindakan spontan. Jadi kalau ada orang jahat ya Bang di depan, kalau saya tindakan jadi spontan. Begini, ya udah cukup lah, situ nggak apa-apa lah, udah start. Ya sedikit lagi. Misalnya gini, saya datang ya, punya otoritas saja, saya Satpol PP, ada orang jualan, langsung saya pukulin, saya banting gerobaknya, saya inikan, itu menurut kamu sah-sah saja? Coba kita lihat cara berpikirmu. Iya, Satpol PP punya otoritas. Punya otoritas. Ini, ya. Berjualan salah tempat gitu kan? Berjualan wajar nggak diusir? Saya balikin dengan wajar nggak diusir? Karena udah berkali-kali diingatkan. Itu kalau sudah ada SP1 saya maksud tadi. SP1 dulu. Makanya Bang Alwan udah nggak ngomong etika, Bang. Kalau orang salah, orang salah bisa nggak diajak bermain etika? Maling bisa nggak dibilangin? Etika gitu kan? Kalau ketika ada maling masuk rumahmu, etikanya nggak gitu maling. Kamu harus ngebel pintu dulu gitu. Nanti dapat kusir, udahlah. Kalau misalnya Tuhanmu yang lakukan, etika itu dibuang nggak apa-apa. Nggak perlu pakai etika. Beretika kepada maling itu wajar gak sih? Logikanya di mana sih? Samakan maling dengan penjual gimana sih? Orang maling kok disamakan? Orang penjual itu dia udah melakukan. Bagaimana bisa disamakan maling dan penjual? Orang jualan. Dia itu udah melakukan. Orang pakai modal itu, jual merpati itu pakai modal itu. Orang baru. Dia berjualan tidak pada tempatnya, itu penistaan. Paham ya udah cukup dari ini debat kusir ya, menurut Hanso nggak masalah, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Ada saja ya berjualan pada tempatnya lah, itu bait suci gitu loh. Poinnya gampang loh sebenarnya. Entar lu izin toh, saya luruskan ya, kalau di zaman sekarang itu kalau Satpol PP mengenai penertiban para pedagang kaki lima itu nggak langsung main sikat miring, itu langsung sosialisasi dulu, pemberitahuan dulu.
Nah, nanti kalau ada saat waktunya eksekusi ya bisa gitu. Kalau dalam hal kasus ini kepada Yesus kagak ada seperti itu. Tapi oke lah, itu kan iman Anda, nggak ada masalah toh. Oke, biarlah netizen yang menilai. Oke. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, yang kedua. Lanjut. Ya, yang kedua adalah kalau mengenai mengutuk pohon ara itu juga dimaklumi juga gitu. Mengutuk pohon ara. Iya, di Matius 21 18 sampai 22 itu. Makanya baca ayat jangan satu potong. Jadi kagak Iya. paham. Bagaimana itu? Coba bacain dulu dong. Ini Matius. panjang loh. Matius 21 18 22 panjang loh, satu perikop loh itu. Perikopnya aja di situ Yesus mengutuk pohon ara. Ada kata mengutuk begitu. Konotasi mengutuk itu dosa loh. Tidak baik loh kerjaan mengutuk itu. Kalau menurut akal sehat, tapi kalau Makanya, menurut iman Anda ya terserah sih. Segala yang tertulis ini ada maksud dan tujuan. Saya dengarkan dulu. Ya kalau lompat dulu maksud dan tujuan. Baca perikopnya itu Yesus mengutuk pohon ara. Iya. Menurut Anda, Bang Andi paham nggak Entar dulu poinnya? Bang. Entar dulu Bang. Pekerjaan mengutuk itu menurut Anda itu dosa atau enggak? Ini pengajaran menurut saya. Ini dikerjakan oleh Yesus, bukan pengajar. Iya. Dikerjakan. Iya. Jadi Yesus itu mengerjakan mengutuk pohon ara, bukan pengajaran, mengerjakan. Nah, kalau Anda mengatakan ini pengajaran, ya silakan Anda ikuti Yesus mengutuk, nggak ada masalah toh. Ya, ikuti aja ajaran Yesus mengutuk sesuatu yang mengecewakan Anda. Berarti, Karena di situ adalah, dengerin dulu. Karena di situ adalah Yesus itu mau makan sama murid-muridnya lapar. Tapi karena bukan musim buah ara, gitu loh, dia mendekati pohon itu tidak berbuah, dia kutuklah itu. Jadi dalam hal lapar, kecewa, kemudian dikutuk. Nah, menurut Anda kalau itu bukan dosa ya monggo lakukan pengajaran itu sampai saat ini, nggak ada masalah toh. Oke, mau dijelaskan atau cukup? Ya silakan jelaskan kalau mau mengutuk lagi, monggo. Jadi Bang Andi ini gagal paham dalam pembaca firman ya. Yang dilihat pohon aranya terkutuk gitu aja. Padahal maksud dari kejadian ini adalah di ayat 20. Melihat kejadian itu tercengang murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu menjadi kering tiba-tiba? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi jika kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah dari tempat ini dalam laut, hal itu terjadi. Dan apa yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Kenapa Anda lompatin? Kenapa nggak baca 18-19-nya dulu? Anda yang motong-motong loh. Kenapa nggak baca satu perikop? Loh, kan aku mau bilang poinnya ya. Poinnya Iya, ini, Anda yang motong-motong kok. poinnya Kenapa nggak baca perikopnya dulu sekalian? iya. Coba baca sekalian, sekaligus dah. Iya, Yesus mengutuk pohon ara. Itu. Itu menunjukkan dia memiliki otoritas. Jadi Ada. apapun dia tunjuk jadi kun kalau di istilah kalian. Ya kan? Bukannya dikasih berbuah malah dikutuk. Jadi menurut Anda, jadi udah kita simpulkan, menurut Anda pekerjaan mengutuk itu tidak masalah, bukan dosa ya? Nggak masalah, dia Tuhan. Oke. Oh, batu Yesus mengutuk Tuhan dia. Oh, Tuhan dia. Itu membuktikan maha kuasaan dia kan. Oh. Jadi Lihat, ada Tuhan di melihat bumi. itu. Stop dulu. Jadi ada Tuhan di bumi mengutuk, ada juga Tuhan di surga nyantai gitu ya. Maksudnya gimana sih? Ya ada dua Tuhan loh ini, ada Tuhan di bumi berbentuk, ada Tuhan di surga berbentuk roh, ada Tuhan di bumi berbentuk manusia mengutuk, ada dua Tuhan loh ini. Jangan bilang dua Tuhan dong. Lah, Satu Tuhan itu. loh, jadi ikut kamu surga melihat kosong aku, waktu kamu itu. melihat Bapa. Kamu Dengar melihat dulu aku, ya. kamu udah melihat Bapa. Sama lah. Nggak ada, ntar dengar dulu Hanso, sabar. Sabar. Panas lagi dia. Yesus ada di bumi itu, dia Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan. Yang di surga itu yang bersuara inilah anakku yang kukasihi, bukan Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Tempatnya di mana itu? Berbeda tempat nggak? Satu di bumi sedang mengutuk, ada Bapak juga di surga. Ini tempatnya berbeda atau sama? Tempatnya. Iya. Tempatnya sama lah.
Satu di bumi, satu di surga loh. Loh, definisi Tuhan itu kan dia melingkupi segalanya yang ada kan. Saya ulang kembali, saya kasih data ya. Ini sering saya ulang-ulang. Ini memang gagal paham Enggak kawan-kawan. apa-apa kalau saya gagal paham, bro. Enggak apa-apa lah. Biar nanti saya menilai. Kita santai aja. Kita udah lama berteman toh. Santai. Saya kasih Matius 3, 13 sampai 17. Anda pernah baca? Ya pernah lah. Ya. Yesus sedang dibaptis di bumi, di Sungai Yordan. Betul? Betul. Oke. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Wujud dalam kemanusiaan. Loh, giliran tadi mengutuk Tuhan, sekarang kemanusiaan apa ini? Nggak konsisten nih. Iya, dalam wujud kan. Wujudnya manusia kayak kita. Wujudnya. Oh, berarti yang dibaptis Yohanes bukan Tuhan. Ya Tuhan lah itu. Ya Manusia. Tuhan, oke, baik Tuhan. Baik Tuhan. Muter, ya. Sekarang Santai yang kedua, ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Tuhankah itu merpati itu? Seperti kan Ya, seperti merpati. Tuhankah itu di awan? Tuhan. Tuhan, ada dua lah Tuhan. Ada juga suara dari surga, Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Tuhankah itu? Tuhan. Tuhan. Mereka ini dalam posisi waktu Yesus dibaptis, gitu ya. Tempat yang berbeda atau sama tempatnya? Sama. Loh, kok bisa sama? Satu di bumi, satu di awan, satu di surga, kok sama? Suara itu terdengarnya di bumi apa di planet? Saya nggak ngomong suara dulu. Saya berbicara mengenai tempat kejadian TKP. TKP Oke? di bumi. Di bumi. TKP di bumi satu, Yesus Tuhan. Oke. Terus ada juga TKP di awan, Roh Kudus, betul? Awan di bumi bukan? Oh, awan di bumi ya? Lah, emang di mana awan itu? Oke, di awan, di bumi juga. Oke, saya persempit. di planet. Ya, saya persempit. Satu di awan, satu di Sungai Yordan. Ini sama tempat atau beda? Sama. Ah, sungai dan awan sama. Ya kan bumi. Memang awan di mana? Sungai dan Kalau di awan bumi. sama. Awan itu di mana? Tempat kejadian loh ini. Ini jangankan di awan sama di bumi, di Jalan Sudirman aja sama di Jalan Sudirman sama di Jalan Tamrin itu beda TKP loh. Ini ini jalan loh, ini bisa diukur gitu loh. Ini satu tidak menginjak tanah, satu ada di tanah di bumi gitu loh. Kok sama? Tolonglah pakai akal dikit Hanso. Kooperatif apa sama gua? Janganlah berlete-lete. Iya, kita kan teman lama. Iya, teman lama kok berlete-lete gitu loh. Hanso, tolonglah bro. Kok kooperatif sama gua apa sih? Lu kan teman gua. Kita nanti ngopi. Weekend ini kita ngopi nanti. Jadi ini berbeda tempat coy. Jadi Macet kayaknya. Satu di Sungai Yordan, Tuhan. Satu di awan, Tuhan. Bukan. Satu di surga. Salah. Ya, coba Dengarlah suara dari surga. Coba buka. Terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Kalau itu baru betul. Nah, itu suara siapa itu? Suara Bapa. Itu Tuhan nggak? Suara Bapa, ya Itu Tuhan. Tuhan. Yang dibaptis di bumi Tuhan nggak? Tuhan Yesus. Oke. Ada berapa Tuhan? Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tritunggal. Ada berapa itu? Tritunggal. Ada berapa? Ya Tritunggal itu berapa? Satu. Nggak jujur. Tunggal berapa tunggal? Nggak jujur. Sama gitu. Bang Andi anaknya tunggal. Anaknya Andi berapa? Bang Andi anaknya tunggal. Bang Andi berapa? Kalau begini saya permudah pertanyaannya. Ya. Dengar saya paling sih permudah nih. Ada Tuhan di bumi, bukan di bumi, ada Tuhan di Sungai Yordan, ada Tuhan di awan, Di surga. ada di Tuhan di awan-awan. surga. Pertanyaannya, siapakah di antara ketiga ini Tuhan yang asli? Tuhan yang Siapa? asli Tritunggal, semuanya Tuhan. Oh, semuanya Tuhan. Berarti ada banyak Tuhan. Tritunggal. Ya, berarti tiga Tuhan, Kebagaimanaannya. tiga Tuhan asli. Ya sudah. Mau di apa lagi? Nggak bisa saya maksa Anda, bro. Gagal paham. Oke, lanjut, ya. Os. Lanjutlah. Tapi Bang Hanzo ini kalah keren sama yang semalam, Bang Andi. Siapa? Siapa tadi? Tadi malam dari Katolik yang Bang Paloko ya? Tuhan tiga. Adalah kita Tuhan tiga.
Triteos masuknya nih. Enggak. Bidat baru Hanzo ini. Jadi Tidak memaksakan itu loh sebenarnya Bang memang Hanzo. sulit memang ya. Bukan sulit loh, sebenarnya yang mempersulit diri itu Bang Hanzo itu sebenarnya. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Bang Hanzo memperjuangkan dia, itu kemanusiaannya, dia jadi manusia, giliran dibenturkan dengan sesuatu perbuatan yang menyelisihi unsur kemanusiaan, mengutuk misalnya, langsung dikaitkan bahwa tidak, itu unsur ketuhanannya. Akhirnya dibelokkan lagi kan, siapa yang mempersulit ini sebenarnya? Mempersulit konsep ketuhanannya itu. Itu sudah ini Ustadz. Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus mengutuk itu sudah dilakukan dari kecil, dari usia 6 tahun itu sudah dilakukan oleh Yesus. Namanya Hanas. Gara-gara merusak kolam-kolaman Yesus, itu dikutuk si Hanas. Ada narasi begitu di Bible, tidak ada. Loh, Tidak ada, Bang. iya. Jangan bawa yang doib lah. Itu Hanzo dikutip oleh Bapak Pendeta loh. Iya, Hal senada, doib. Anda jangan lakukan di Injil Thomas gitu loh. Sama-sama mengutuk ceritanya karena Yesus kesal. Kalau di Matius tadi itu kan karena Yesus kesal karena pohon ara tidak berbuah ternyata. Nah, sementara di Injil Thomas itu karena kesal kolam-kolaman Yesus itu dirusak oleh temennya. Jadi ceritanya sama-sama kesal, lalu terlontarlah kutukan itu. Gitu loh Anjo poinnya. Ya, lanjut. Itu sebenarnya diskusi hanya ingin kejujuran saja. Tapi kita juga di sini Bro Hanso, kita kan berteman, nggak mau juga menghakimi iman Anda begitu. Betul, Kita maklum kok, kita maklum. Siap. Saya juga maklum kok. Karena nggak pahamnya Islam dengan kalau paham lah jadi Kristen Bang Andinya nanti kan. Iya. Oh, justru saya paham, semakin paham orang Bible semakin meninggalkan Bible, Bro. Bener. Tapi kalau benar, sorry saya dengarkan dulu saya ya. Ya. Semakin orang membaca Bible tanpa tendensi tekanan doktrin dari bapak-bapak gereja, mereka membaca dengan merdeka, memakai akalnya, akan meninggalkan yang dia baca. Itu yang terjadi. Yang saya interview dengan para mualaf, itu kira-kira di sana. Tapi kalau orang membaca Bible itu dengan intervensi oleh sekolah STT, sarjana-sarjana bapak-bapak gereja itu, Anda memang tidak akan menjadi keluar dari Kristen karena mereka pengajarnya seperti itu. Seorang sarjana STT kalau dia membaca Bible dengan jujur, dia akan tidak lulus menjadi sarjana STT. Dia memang harus seperti Anda gitu loh. Ya kita paham itu. Kita paham, Bro. Di sinilah fungsinya kejujuran dan akal. Bang Itu sih dari saya Beransol. Tapi dalam hal ini diskusi selama ini kita maklum kok, karena tidak ada pemaksaan. Tinggal menunggu waktu saja. Ya silakan Ustaz. Oke, izin sedikit Bang Handi, bisa dihandle dulu Bang Maghrib Makassar Bang. Insya Allah bisa. Ya, sedikit lagi Maghrib. Oke. Begini, di dalam Aristoteles itu ini tadi kan ujung-ujung begitu terdesak. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu kan ada 3 oknum di situ kan. Maka orang kemudian muncul dengan istilah Tritunggal itu. Tritunggal itu kita simpulkan ya, penjelmaan Tuhan atau mereka istilahkan reinkarnasi. Itu adalah konsep pagan. Dewa-dewa. Logos itu istilah yang dipinjam dari kaum pagan. Satu hakikat itu diambil dari Raja Konstantin dalam Konsili Nisea. Lalu apalagi yang dipinjam? Istilah hipostasis juga dari pagan. Menariknya kata Tritunggal atau Trias, Trinity, Trias dari asal kata bahasa Yunani Trias. Coba lihat apa kata-kata Aristoteles. Aristoteles berkata seperti ini. Sesungguhnya angka 3 adalah kebiasaan kita para penyembah dewa menggunakan rumus keramat yaitu angka 3. Angka 3. Makanya baca buku itu bagus ini Bang Hanzo, catat bukunya itu
from logos to Trinity. Dari kata logos itu lompat ke Trinitas. Bagaimana peran dari Bapak Gereja Tertullianus. Kan istilah tiga itu kan munculnya dari Tertullian itu, Tertullianus. Nah, asal muasal ini penting. Bang Hanzo ini lepas sejarah sebenarnya. Dia maunya itu doktrin saja. Ya silahkan. Jangan di framing kayak Muslim itu tidak tahu. Bahkan ke sejarah pun kita tahu itu. Sejarahnya, bagaimana asal kata dan bagaimana perkenalan Tritunggal. Sebelum Konsili Kalsedon, tiga itu tidak ada. Yang diperdebatkan itu hanya duinatur Yesus itu. Belum ada unsur tiga nanti diperkenalkan kemudian. Jadi ya kalau bilang kita Muslim tidak paham, sebenarnya kawan-kawan Kristen yang terlalu terdoktrinasi dengan pemahaman tiga ini. Dan saya yakin ya, ketika misalnya nanti Hanzo misalnya meninggal ini, wafat ini, bertemu dengan Tuhannya di sana, kamu Tuhannya yang benar yang mana sih? Yesus kah, Bapa kah, atau yang merpati itu? Roh Kudus yang katanya itu. Pasti kebingungan juga dia menerangkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, padahal Ustaz Alwan begini, apa namanya? Kalau dibilang Muslim tidak paham Bible itu keliru besar. Saya dengan Bang Palopo saja mempelajari 4 ayat Bible itu membutuhkan waktu 12 tahun loh. Nggak tanggung-tanggung Anjo. Jangan dibilang kita nggak paham loh. John 1:1, John 1:14, John 17:8, terus Matius 3:16-17. Itu kita pelajari selama 12 tahun itu Anjo. Jadi kalau membahas masalah itu saya sudah di luar kepala itu. Udah banyak yang yang terguncang gara-gara membahas 4 ayat itu. Yang lucu semalam, Tuhan yang kau sembah ini sebetulnya yang mana? Dia jawab apa? Keceplosan dia. 1 bang, tapi 2 katanya. 1 tapi 2. Gimana caranya memahami 1 tapi 2? Coba. Tapi gini loh, kadang-kadang dia berakal sehat. Kalau saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siapa yang Tuhan? Semuanya Tuhan. Kalau sudah mengeluarkan semuanya Tuhan, berarti itu artinya adalah melebihi dari satu Tuhan. Tapi ditutup dengan satu Tuhan. Gimana? Udah semuanya Tuhan, tapi satu Tuhan. Ini bahasa apa, coy? Lanjut, Ustaz. Ya, itu semua pengajaran pagan. Ini buku punya Tom Harper ya. Dijelaskan dari belahan bumi manapun itu, kok bisa sama ya? Tuhannya 3, di Mesir 3, di Yunani 3, ada Mesopotamia 3, hampir 3. Angka 3 itu keramat. Dan semua 3 menjadi satu. Trimurti juga, orang Hindu juga 3. Coba sampai di titik ini kalau orang belum sadar-sadar juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya lebih baik kalau menurut saya masih ngomong ya? Dilanjut mau maghrib. Ya, kalau menurut saya jujurlah seperti Bro Jody itu ya subkoordinat ya triteos. Jujur saja kita maklum kok, daripada makan 3 ngaku 1 kan itu lebih ribet juga sih. Korupsi namanya. Kalau kita di warung itu makan 3 ngaku 1 kan 2, itu nggak halal. Begitu juga Bapak, Putra, dan Roh Kudus sampai kapan pun itu 3. Kenapa ya masing-masing ini beda identitas begitu, dan tidak pernah mungkin bisa menyatu gitu. Buktinya ya terpisah gitu loh. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Nah itu kan yang sering dipakai. Tapi Yesus juga berkata Bapa lebih besar daripada aku. Kagak mungkin dong yang besar masuk ke dalam yang kecil gitu loh. Masa sepak bola masuk ke dalam bola kasti, bola tenis? Kan nggak mungkin. Ya ini memang ajaran yang dibuat untuk menyengsarakan akal manusia, untuk mematikan akal. Karena memang ini sebelum ada Yesua Mesias, ajaran ini sudah ada yang dianut oleh para penyembah-penyembah berhala itu. Karena mereka memang unsurnya adalah dewa.
Tapi karena ini tentara Romawi tidak mau rugi pulang ke negaranya setelah menjajar Israel waktu itu, tempat kelahiran Yesus, ya tentu dong bawa oleh-oleh pulang. Apa yang dibawa oleh-oleh pulang? Ya diambillah anaknya Maria, diganti namanya menjadi Yesus, terus dimasukkan dalam tradisi mereka. Adanya faktor itu tadi, ada pertumpahan darah sebagai tumbal penebus dosa. Jadi ini ada dipadukan begitu loh. Anehnya lagi kok laku waktu itu. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ini, dulu-dulu memang sempat terprovokasi, sempat teredukasi dan sempat masuk ke dalam doktrin itu. Tapi seiring dengan waktu, buktinya mereka juga langsung bercerai-berai. Belum beberapa abad gitu ya, Katolik bercerai, ada Martin Luther. Belum beberapa waktu lagi Martin Luther bercerai lagi. Dan seterusnya masuk ke Indonesia lebih parah, bercerai lagi. Tiap hari kita dengar. Ini masalah konsep ketuhanan. Tiap hari mereka. Baru saya monitor di roomnya Joshua Tewu, ribut lagi. Logi Kawi, si Herdi, yang lain-lain tentang Yesus Bapak Yesus siapa Tuhan, kan itu belum kelar. Kenapa? Sepanjang doktrin ini masih menggerogoti akal dan dimasukkan sebagai iman, nggak kelar-kelar ini urusan. Bukankah dulu mereka juga sering diskusi konsep Trinitas itu belum final dan mengikat, atau konsep ketuhanan kita belum final dan mengikat, dan konsep Trinitas itu sulit untuk dipahami, hanya diimani. Jadi jangan coba-coba membahas Trinitas di area publik, sebenarnya itu rawan akan membuat Anda hanya muter-muter saja ya. Dan saya juga mohon teman-teman jangan terlalu banyak tertawa lah. Kita maklumi saja, ini juga saudara kita kok. Suatu saat mereka akan sadar kok. Ya. Tolong dulu kalau bisa ya, sebelumnya selamat sore lah ya. Kalau emang kawan-kawan kita yang belum sadar, Anda katakan Adi Celebe. Coba kamu sadarkan, berani nggak kamu menyadarkan Adi Saputra? Saya nggak kenal sama dia. Ini yang lagi ngomong ini, bro. Oh kamu, ketuamu ada berapa? Yang mana? Bentar, saya tengahi. Adi Saputra Kristen apa nih? Kristen, bro. Ya udah. Oh, Kristen. Oke. Sekarang saya tengahi ya. Bang Andi, Tuhanmu berapa? Satu, bro. Satu. Bukan kamu, saya tanya dulu. Langsung ke dia aja, Bang. Langsung ke dia aja. Langsung ke Adi Saputra. Kelamaan. Oke. Bang Adi, Tuhanmu berapa? Kok jadi seperti hadis kalian bermainnya, bro? Kalau kita berdialog ataupun istilahnya diskusi ya. Katanya mau disadarkan. Kalau dites kesadaran dulu. Ini kan Anda mau dites kesadaran. Ya, saya aja deh, Bang. Ayo. Ya, lanjut. Kalau Tuhanmu satu ya, bro? Jangan jantungan, bro. Santai dulu. Tuhanmu satu ya? Kamu tes kesadaran? Iya, makanya gini. Ya, jangan makanya, langsung aja tes, nggak usah pakai pengantar. Tuhanmu satu atau dua atau tiga? Saya katakan tadi bahwa siapa? Berapa? Satu. Namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan? Bapaknya Yesus Kristus itu yang kamu katakan itu adalah dia. Oh, Yesus bapak dia juga? Hah? Iya. Bukannya Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku? Kok bisa begitu? Dia berkata seperti itu karena tubuh ini akan kembali lagi menjadi. Nah, ngaco lagi kan? Anda harus sadar ini. Dengar dulu. Ngaco kan? Lagi kan? Oh, ngaco. Ya udah, silakan. Begini, kalau emang bahwasanya Islam itu ajaran yang benar, coba kamu tunjukkan kepada saya seperti mana ajaran Islam yang benar. Kalau ajaran Islam nggak benar itu, Belanda yang membawa Bible ini masih menguasai Indonesia loh. Aduh, kalau kita bermain sejarah, kamu pelajar. Udah dibilangin. Ajaran Islam yang mengusir itu, ajaran Islam seorang Muslim, para pahlawan, para pendahulu kita beragama Islam itu mengusir yang membawa Bible, bro. Kalau nggak benar, nggak mungkin dong Indonesia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat undang-undang dasar kita. Pembukaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada tuh berkat rahmat Yesus. Gimana tuh? Bentar. Kalau kamu kaitkan dalam 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, no problem lah. Tapi seharusnya kamu ya kenapa Anda menghindari itu?
Kamu tadi yang bawa sejarah, brother. Ya coba tunjukkan di mana ada pejuang kita berkata haleluya Indonesia merdeka, ada nggak? Bro, Kena lagi dia. Udahlah, kau nggak berilmu ah. kan di situ tertulis kan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kok Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa tuh? Ya kalau begitu siapa yang ngesah itu? Tuhan siapa yang ngesah itu? Seluruh memiliki agama kan memiliki Tuhan. Enggak, Tuhanmu esa nggak? Makanya di Enggak, Indonesia saya tanya Tuhanmu esa nggak? ya Tuhan saya kan Esa, yaitu Ya, oke. Kalau esa itu apa? Berapa? Esa itu kan kesatuan. Nenekmu kiper, di mana ada asa kesatuan? Coba cari di mana ilmunya itu, dari mana nemu? Coba baca Injil 1 ayat 4. Di mana ada asa kesatuan? Di mana? Ayat 4. Diam dulu kau. Jadi di Pancasila ya satu ya, dengerin dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya itu kesatuan gitu. Ampun dah. Nggak normal ini akalnya nih. Esa adalah kesatuan. Kenapa sih kalau saya berjumpa sama Islam itu mulutnya seperti hadis? Nah ini kau ini esa kesatuan dari mana kau ambil itu? Coba di mana? Siapa yang ngajarin kau? Gini, kamu bisa diam. Siapa yang ngajarin kau kalau esa itu kesatuan? Bawa data di mana? Buka KBBI coba. Buka KBBI, baca di situ KBBI. Esa itu kesatuan apa bukan? Buka. 1, 2, 3. Buka KBBI. Arti esa KBBI. Kita orang Indonesia loh ya. Buka KBBI. Buka. Mute bro, kenapa sih? Ya buka KBBI arti esa itu. Tahun berapa KBBI hadir? Buka itu KBBI esa artinya apa? Tahun berapa KBBI hadir? Kenapa KBBI tahun berapa? Iya. Nah sekarang kalau begitu Anda nggak percaya KBBI, sekarang Anda pakai kamus apa? Mengatakan esa itu adalah kesatuan. Silakan tampilkan. Ya udah. Kan kamu mengatakan buka kamus KBBI. Saya pertanyakan dulu. Tahun berapa KBBI ini hadir? Kenapa KBBI yang dibahas? Ini yang kita bahas ini adalah arti esa dari KBBI. Kenapa dari tahunnya? Ini kita orang Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kenapa lari ke sana mau dibahas? Sekarang kalau kamu nggak percaya KBBI, kamu sekarang kamus apa yang kamu pakai? Mengatakan esa itu kesatuan. Nanti kita apple to apple lah, santai lah. Iya maksud. Kamus apa yang kau pakai mengatakan esa itu kesatuan? Ayo, kamus apa? Jawablah. Ayo. Kamu siapa yang kau pakai? Saya pakai KBBI. Aduh, jangan di mute lah bro. Paling parah betul lah anda semua bro. Ya mute bro. Iya, kamu siapa yang kau pakai? Jawablah. Mbak, kamu diam dulu. Ya, pertanyaannya apa? Pertama kamu memperkaitkan Belanda. Itu lari-lari nggak bisa. Kamus apa yang kau pakai mengatakan esa itu kesatuan? Kamus apa? Jawab dulu, jangan kemana-mana. Kalau lu nggak jawab, gue turun nih. Malas gue diskusi debat kusir sama lu yang nggak punya ilmu. Oh, kalau emang saya nggak punya ilmu, boleh nggak kita berdua? Sekarang kamu siapa yang kau pakai? Jawab dulu. Saya tantang kamu Hendy. Kamu siapa yang kau pakai mengatakan esa itu kesatuan? Saya hitung sampai 10 ya, atau 3 aja deh. 1, 2, 3. Kamu siapa? Bro, gini. Kamu siapa yang kau pakai? Jawab. Sebutkan nama kamu siapa? Saya cari. Parah betul bro, mulut hadis ini. Dah. Parah bro. Inilah teman-teman ya. Ini namanya perusak bahasa Indonesia. Merusak. Berkat imannya, apapun dia tabrak. Demi untuk menjelaskan imannya, dia tabrak semua koridor-koridor, termasuk KBBI dia tabrak. Jadi kalau kau nggak percaya KBBI, is okay. Tapi kau harus menunjukkan, kau mengatakan bahwa esa itu kesatuan. Apa dasarmu? Apa yang kau pakai? Kalau begini yang mau nantang saya debat, saya buang waktu. Lebih kau jilat pantatku saja lah. Itu memang kerjaanmu gitu loh.
Kami butuh ini orang jujur. Tapi kalau kau bawa imani saja di sini nggak bisa diskusi coy. Saya maklumi Anda kalau imani saja. Maklumi saya Bang Andi. Itu iman saya mengatakan esa itu kesatuan. Iman saja nggak bisa saya buktikan karena iman. Selesai kita maklum. Saya bawa KBBI nanya tahun berapa itu KBBI. Kenapa lari ke sono? Kita ini orang Indonesia mestinya berdasarkan di situ supaya kita serahkan dalam berbahasa Indonesia. Anda tahu nggak perumus Pancasila siapa itu? Perumus Pancasila itu ya mayoritas Islam, Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah satu Tuhan, bukan kesatuan Tuhan. Mana ada Tuhan kesatuan? Coba panggillah pendetamu yang paling pintar. Gua ajak diskusi di sini gitu loh. Dari mana dia mengajari kau itu kesatuan? Ini nama merusak tatanan berbahasa Indonesia dengan baik demi untuk menonjolkan iman. Nah, kalau kau buat kamu sendiri ya Kristen, kamus Kristen Indonesia ya monggo saja. Tapi saya minta linknya di mana supaya saya juga belajar. Oh ternyata mereka ini memperkaos Pancasila. Udah jelas Pancasila itu ketuhanannya sama Esa itu tunggal kesatuan. Oke. Bang Andi, dikit aja ya. Ya di mana itu kira-kira Bang Andi Soko? Esa itu kesatuan di mana ngambilnya? Oke, sabar ya. Boleh ya? Ya boleh. Kata Esa berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah kata. Esa berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini dalam bahasa Inggris this. Jangan ya. dipanjangin langsung, males gua dengerin dikit lagi kelar. Jangan dipanjangin, saya paham itu. Gini aja langsung. Pancasila, sila pertama. Lalu dengerin langsung dulu aja. Pancasila. Tadi kan Bang Andi minta ngotot nih di mana datanya Esa itu. Di mana datanya? Mana datanya? Di mana saya cari? Di mana? Di mana saya cari? Di mana linknya apa? Esa itu kesatuan. Ya, nanti saya kasih. Kapan? Ya. Kapan? Ntar lagi saya DM. Kelamaan panjang sini aja. Ini saya cari Esa apa doang tadi? kok panjang. Oke. Kata Esa doang kok butuh 50 halaman gimana sih? Kata Esa doang kok butuh 50 halaman. Jika yang dimaksud sila pertama adalah jumlah Tuhan, maka yang dipakai bukanlah Esa, tapi Eka. Tapi yang dipakai di dalam itu tadi kan katanya Esa. Karena kalau dalam bahasa Pali Eka itu yang artinya satu. Itu nanti Bang Andi tak kasih lah linknya. Cukup ya, sekarang saya nanya ke Anda dulu, dengerin ya. Kita langsung ke poinnya aja, yang nggak bisa putar. Saya nggak mau malah seputar. Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berapa Tuhan? Makanya kata Esa jawab langsung. Diam-diam kacamata perspektif Diam Islam. dulu. Boleh. Ini boleh, bukan Bang. agama Islam dibahas. Kita berbicara, kita percaya semua Pancasila dasar negara kita ada sila pertama. Oke, bunyinya begini, ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya, menurut Anda nih, atau menurut saya nih, menurut saya, dengerin dulu, abis ini Anda jawab. Menurut saya, ketuhanan yang Maha Esa maksudnya di situ, Tuhan itu satu. Menurut Anda, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu Tuhan itu berapa? Silakan. Iya, tadi kan udah aku jelaskan. Kata satu itu maknanya Eka. Kalau Bang Andi mau pakai dijawab seperti kayak gua gitu loh. Saya ulang lagi. Diam dulu. Dijawab. Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama artinya adalah Esa itu Tuhan itu satu. Oke, menurut Anda ketuhanan yang Maha dengerin dulu. Menurut Anda ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu Tuhan itu berapa? Silakan. Oke, arti Bhinneka Tunggal Ika atau apa itu? Kenapa lari ke Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa lari biar ke Bang Andi tahu arti beda Esa dan Eka. Nggak usah ajarin gua, ini pelajaran anak SD, dengerin dulu. Ketuhanan yang Maha Esa menurut sila pertama Tuhan itu satu. Menurut Anda ketuhanan yang Maha Esa Tuhan itu berapa? A1, B2, D3. Silakan.
Jawab, Ya, langsung aja. satu. Oke, satu. Oke. Berarti bukan kesatuan. Satu itu bukan kesatuan ya. Jangan berarti dong. Hah? Jangan berarti. Kalau berarti. Kacau, aduh susah dah. Kenapa sih nggak mau jujur bro? Gini, sapu lidi itu satu atau kesatuan? Kenapa lari ke sapu lidi? Oh, ya saya tanya dulu. Ya, Sapu ya. taman tuh, sapu lidi itu satu atau kesatuan? Oh jadi Tuhanmu seperti sapu lidi? Jangan ke situ. Iyalah, Ini kamu biar harus ada sapu paham lidi dulu kok. arti bedanya Esa dan Eka itu biar paham gitu loh. Saya nggak membahas Eka, saya membahas Esa. Makanya Esa itu nggak bisa dimasukkan Ya dalam udah lah rumusan kalau begitu. angka. Ya kalau begitu kamu nggak mengingkari Pancasila, udah selesai. Enggak. Berarti Bang Andi nggak paham gitu loh. Lo kok saya nggak paham, kamu yang nggak jawab kok kamu saya nggak paham. Arti Esa itu dipelajari dulu. Arti Esa apa? Satu apa kesatuan? Nggak bisa bilangnya begitu. Tadi kan Nah, udah terus aku artinya jelaskan apa? Terus artinya kisi-kisinya. apa? Kata Esa itu apa, kata Eka apa, kan udah aku bahas tadi. Saya nggak Kalau membahas satu Eka. itu Eka. Arti Esa itu satu atau tunggal atau Esa itu nggak jamak? bisa dibilangkan, nggak bisa dinumerikan. Udah. Aduh Pak ya deh. Terus kalau Esa itu artinya apa menurut kamu? Esa itu menurut kamu artinya apa? Itu tadi yang saya baca panjang lebar tadi itu Esa. Apa? Tunggal apa jamak? Tunggal atau jamak? Tunggal atau jamak? Nanti lah aku kasih linknya lah biar nanti belajar dulu. Ya udah. Panjang ini selesai soalnya ya. nggak bisa di. Udah stop udah. Kalau bilang nanti udah. Gak apa-apa, kita maklumi kok. Memang ini berusaha Trinitas ini merusak Pancasila. Trinitas ini Waduh. serius merusak Trinitas ini, merusak Pancasila. Kenapa? Jelas ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tunggal. Tapi datang Kristen Trinitas, Esa itu kesatuan. Kan merusak namanya bro. Merusak ini. Makanya Anda nggak mau pakai KBBI. Anda menjelasannya lari kemana-mana. Eka Prasetya Pancakarsa. Lari ke macam-macam. Gitu loh. Bercerai-berai tetap kita satu. Itu kan lari kemana gitu. Lari ke sapu lidi lah. Sapu lidi itu kan satu tapi isinya banyak. Kan kata gitu Esa ini. itu kenapa Udahlah, dipakai? udah cukup lah. Jangan Karena saya nggak kita mau. ini adalah bangsa yang majemuk Bang Andi. Paham Ya nggak? makanya Kristen ini mohon maaf, Tuhannya itu nggak cocok dengan Pancasila sila pertama, karena Tuhannya ada 3. Tuhan ada 3 loh, Bapa Putra Roh Kudus kan. Anda udah mengakui 3 kok. Kan Anda tadi udah mengakui Tuhan Anda Bapa Putra Roh Kudus 3. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu tunggal. Tunggal dan 3 kan beda. Mudah kok itu bro. Tapi kami maklumi kok. Kami maklumi dan tidak akan menjas Anda dan tidak menghakimi Anda. Kita Makanya PST aja, ketuhanan tahu yang sama tahu Maha aja. Esa itu Bang Andi ya. Pada sila ini bahwa Indonesia ini adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Makanya dipakai istilah ketuhanan yang Maha Esa. Bang Ya Andi Esa paham, itu artinya paham kan nggak? apa? Kamu kok diam ya, Esa itu Nggak tunggal bisa. apa jamak? Pancasila sila pertama diambil Iya, khusus mulai untuk lagi milik Bang deh. Andi. Nggak Saya bisa. tanya lagi, bukan saya nggak memiliki apa-apa. Saya tanya, Esa Nah, itu tadi itu tunggal atau jamak? tendensinya dari diksi Anda itu seolah-olah Tritunggal ini tidak cocok dengan ketuhanan Maha Esa. Nah, Dari itu kan mana udah masuknya? menyudutkan. Dari mana masuknya? Iya, itu Jangankan makanya ke Pancasila, janganlah, Bang dengerin Andi. diam dulu. Jangankan ke Pancasila, bro. Ke Biblemu sendiri Tritunggal ini ditabrak kok. Gua kasih data. Ulangan 64 Markus 12:29 lu tabrak. Trinitas nabrak itu ajaran Yesus. Dengan hukum terutama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Esa. Kata Yesus itu loh. Yesus berkata, Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Masih mau kau datang besok? Kau tabrak sendiri lah. katamu di Bible. Masih ada hari esok. Sema Israel Adonai Elohena Adonai Ehad. Ehad itu artinya apa? Iya, ya udah tahu itu artinya. Apa? Ya artinya Tuhan kita Esa. Esa satu tunggal. Nggak Kenapa gitu. lagi Kan kesatuan? udah aku bilang Esa itu nggak bisa dinumerikan. Elohim Belajar ada lagi berapa? ya. Sebentar. Elohim ada berapa? Elohim ada berapa? Iya. Elohim bukan keberapaan.
Kebagaimanaan. Ya itu Twitter tuh. Kristen itu nggak mau menjumlah-jumlah, tapi harus kebagaimanaan, diputar-putar. Jadi anak kecil kasihan gitu loh. Elohimnya satu bro. Dengar itu loh. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Elohim itu satu, Ehad, tunggal. Kenapa harus disatukan? Kenapa? Karena ajaran para nabi, ajaran samawi ini Anda mau tabrakan dengan konsep dari pagan Romawi, nggak kena bro. Nggak kena itu barang. Nggak kena. Bang Andi, kalau dua bisa nggak dibilang esa? Bisa lah. Kenapa? Kagak bisa lah, dua dibilang Kagak esa. bisa. Kalau satu bisa nggak disebut esa? Ya bisa satu, tunggal. Jadi nggak masuk memang itu, Zo. Nggak cocok dengan Pancasila itu. Indonesia ini majemuk bro, jangan pikirannya sempit. Ya kami maklumi kok, tapi ya jujur lah. Emang kami melarang Anda beragama Kristen? Enggak kok. Emang Indonesia ini milik agama Islam saja? Enggak kok. Siapa yang Nah, itu ngomong kayak gitu? pinter, itulah arti esa Bang Andi. Loh, apa urusannya ke situ? Itu arti esa betul. Toleransi Justru tadi, Pak. barusan yang Anda bilang itulah esa. Toleransi artinya itu saling menghormati, menghargai satu sama lain. Silakan saja agamamu seperti itu. Makanya Kristen ini sebenarnya nggak bisa diskusi di area publik. Mestinya Anda area publik, area dalam gereja aja. Intern gitu. Apabila Anda keluar, sulit. Pak, semua akan menabrak koridor-koridor itu. Kenapa? 3 dibilang 1, itu yang Anda tabrak. Nggak bisa itu. Kok jelas tadi datanya di Matius 3. 3 kok itu. 1 di surga, 1 di baptis, 1 di awan. 1 di air di Sungai Yordan, 1 di awan, 1 di surga. Berbeda tempat. 3 oknum berbeda tempat. 3 Tuhan kan? 3 Tuhan itu. Siapa bilang bukan 3? Ayo. Siapa bilang bukan 3 itu? Saya ulang kembali. Tuhanmu lagi dibaptis di sungai loh, di Sungai Yordan loh, Yordan. Ada juga Tuhan di awan, ada juga Tuhan di surga. 3 oknum berbeda dan berbeda tempat pula. Saya tanya yang mana yang Tuhan asli, Anda nggak bisa jawab. Jawaban Anda yang terakhir semuanya Tuhan. Artinya kalau udah semuanya Tuhan, melebihi 1 Tuhan. Kan clear. Artinya nabrak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Nabrak lagi Ulangan 64, nabrak lagi Markus 12:29 hukum terutama. Jadi semua ini Trinitas ini nabrak semua, nabrak. Nah makanya nggak bisa dibahas di area publik, di intern saja, untuk imani saja. Kita maklum itu. Oke, nabrak semua itu. Jadi silakan selesaikan aja. Kalau Anda sesama Kristen ya maklum itu. Tapi kalau dibawa ke kajian akademik, Anda akan ditertawakan kalau bertahan seperti ini. Saya ini sudah mengkaji dulu, saya sekolah mahasiswa begitu. Karena belum ada internet waktu itu, belum ada YouTube, habis-habisan saya mempermalukan. Dari kampus saya undanglah salah satu kampus yang ada tanda salibnya itu, saya undang mereka membahas ini. Alhamdulillah banyak kok yang bersyahadat waktu itu. Ya benar juga ya. Kok konsep ketuhanan saya nabrak sila Pancasila ya? Akademik loh ini, akademik. Ada wasit, ada dosen yang menilai begitu. Tapi kalau Anda untuk intern saja ya monggo. Tapi sekali lagi, udahlah, kita saling memaklumi, toleransi. Tapi kalau sudah diskusi, ya maklumi saya, jangan melawan dengan tidak ada data, jangan melawan dengan cita-cita. Karena ini barang cuma 1 kata, kenapa mesti harus diterjemahkan kemana-mana? Kira-kira begitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman Muslim, jangan kita menghakimi saudara kita. Kita sebangsa dan setanah air, apalagi sebentar lagi ini bulan Agustus, kita menikmati, memperingati kemerdekaan ini. Merdeka. Bangsa Indonesia ini milik semuanya. Kristen berhak memiliki Indonesia, Buddha berhak memiliki Indonesia, semuanya berhak memiliki Indonesia.
Indonesia bukan punya muslim aja, banyak saudara-saudara kita di luar muslim. Itu namanya toleransi, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-berai tetap satu. Satu apa? Di bawah naungan merah putih, merdeka. Kalau kebangsaan kita bahas, tapi kalau masuk ke teologis ya nggak bisa coy. Itu Kang Dito, kan Dito dulu begini nih jadinya nih, langsung mualaf dia. Mantap. Aku masuk sedikit aja ya, Mbak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, enggak Kang? Iya. Jadi kalau memang teologi ini dibenturkan dengan kebangsaan, ya udah itu amburadul. Jadi mutlak ya, Anzo ya. Jadi jangan dipaksakan ke teologi, dipaksakan ke materi kebangsaan atau landasan dasar negara. Susah kalau yang nggak akan masuk. Tapi kalau dalam teologi, saya sedikit mungkin memberi gambaran buat teman-teman ya, terutama Hanzo kalau belum dapat dalil, ternyata manusia itu juga salah satu dari Tuhan. Ini saya kasih nih, Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan, Theos. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Kalau kita mau motong nih sampai di sini karena sudah ada tanda koma. Jadi manusia itu menurut Bible Perjanjian Lama salah satu dari Tuhan. Saya bisa jadi Tuhan, Bang Handi Tuhan, Pak Palopo Tuhan, Ustadz Alwan Tuhan. Begitu ya Hanzo. Jadi kalau memang masih pakai bani, Biblemu dan kamu orang Kristen, memahami Bible jangan hanya dalil-dalil yang Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan, nggak selesai-selesai ya. Jadi ini poin dasar teman-teman. Semua manusia itu salah satu dari Tuhan. Dalilnya mana? Kejadian 3 nomor 22. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Ya, lagi. dipotong-potong ayatnya. Motong-motong lu Manusia katanya. itu telah menjadi sama seperti kita, tahu yang baik dan yang buruk ya. Yang dipotong dong. Kalau dipotong ya nggak lucu jadinya. Di mana Itu ada kan- tertulis sama? Hah? Di mana Gimana? tertulis sama? Apanya? Yang tertulis sama ada enggak? Oke, saya bacakan yang kompletnya ya. Hanzo apa saya ini yang nambahin ayat ya? Silakan. Berfirmanlah Tuhan Theos, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Saya tanya teman-teman, ada enggak kata sama yang tadi saya sebutkan? Itu Hanzo. Nggak ada tertulis Intinya sama. ayat itu kan intinya apa tadi? Tahu yang baik Saya dan baca. Hmm. Saya baca, nggak ada menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu urusan Hanzo. Tapi minimal dengan membaca, kenapa anak TK harus masuk ke sekolah SD? Iya Membaca tadi itu narasinya untuk Kang Dito kan mencerdaskan. semua Membaca berarti kita itu Tuhan nih. untuk Gitu loh mengetahui. narasinya. Bang Alwan Tuhan, Pak Lopo Tuhan, Handi Tuhan. Nah, itu kan salah. Itu yang mau Kita bantah di manusia situ. Kita manusia nggak? Iya, tapi kan kita bukan seperti itu maksudnya tadi. Sebentar. Gini Hanzo. Kita kan semuanya ini manusia. Kalau dikatakan di dalam kitab, Tuhan yang berfirman, Tuhan mengatakan kita ini salah satu dari mereka. Kalau memang dijabarkan kita ini bukan satu, kan gitu. Berfirmanlah, ini pelan-pelan lagi aku baca. Berfirmanlah Tuhan Theos. Sesungguhnya manusia itu, kami ini manusia, kita kan manusia ini kan, menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau membaca konsep dasaran salah satu dari kita, yang mengatakan berfirman ini satu atau jamak. Terus? Kan begitu. Hmm. Salah satu dari kita. Berarti memang yang dikatakan Elohim itu bukan tunggal. Kan begitu. Ini mungkin masuk materi ini, Ustaz Alwan ini.
Itu aja dulu. Jadi tidak ada kata tambahan sama. Karena saya baca tadi sangat teliti, tidak ada tertulis sama, nggak ada. Tapi salah satu dari kita, manusia ini, kita semuanya manusia. Iya, tapi garis bawahnya itu kan tahu yang baik dan apa tadi? Jahat, Iya, ya kan? yang baik dan yang jahat. Kan itu kan tahu mana baik mana jahat. Iya. Kita juga Makanya, tahu mana baik mana jahat. Ini saya gitu simpulkan loh. di sini. Saya Garisnya di simpulkan. situ. Tunggu Anso, saya simpulkan sebelum Ustaz Lawan gini loh ya. Menurut penafsiran Rabi Yahudi yang pernah saya pelajari sama mereka, ini sebenarnya hampir sama yang kita pelajari di Islam, bahwa Sang Pencipta itu atau Elohim menurut mereka itu menciptakan manusia itu supaya manusia itu memang ciptaannya tidak sama persis dengan yang diciptakan, tapi segambarkan begitu. Kenapa? Manusia itu diberi akal. Allah itu, Tuhan itu maha melihat. Manusia punya mata bisa melihat, tapi tidak maha mengetahui. Kalau Sang Pencipta, manusia bisa berpengetahuan, tapi tidak maha. Artinya apa? Perbedaan antara pencipta yang diciptakan itu, kalau yang diciptakan ini tidak maha, kalau pencipta itu maha. Itu bedanya, bro. Jadi jangan disamakan antara pencipta dengan ciptaan. Tidak bisa disederajatkan. Di sini kira-kira kesimpulannya, Anso. Mudah-mudahan tidak paham. Ini bukti-bukti ini ya. Apa namanya itu? Apa sih namanya? Kayak arkeolog itu. Bagaimana konsep-konsep Trinitas, Trimurti, apapun namanya, pokoknya 3-in-1 lah ya. Kayak kopi ABC itu ada di hampir belahan-belahan penyembah-penyembah pagan itu. Dan itu dicatat dalam sejarah, dibuat dalam bentuk arkeolog, artefak-artefak begitu. Makanya sulit ya, kata logos dipinjam dari orang pagan, kata hipostasis dipinjam dari orang pagan, kata homoousios atau sehakikat dipinjam dari orang pagan. Sulit Bang Hanzo mau berkelit dari ini. Ini ada Brahma, Vishnu, Shiva. Kenapa 3 gitu? Kenapa 3? Ini Babilonia ini. Ada Nana, ada Shamash, ada Ishtar. 3. Kenapa 3 ya? 3. Kenapa 3 gitu? Mesir kuno ada Amun, ada Re, ada nanti Osiris juga, lain-lain. Makanya saya bukakan Aristoteles, perkataan Aristoteles yang saya bilang tadi. Ini perkataan Aristoteles. Aristoteles mengutip Pythagoras. Ya, katanya triad atau 3 itu, 3 ya. Itu angka keramatnya, dan itu selalu dibatasi 3, limited by the 3, the end, middle, and beginning. Jadi angka 3 itu sudah angka keramat dari penyembah-penyembah berhala itu. Coba. Nah, di sini jelas dikatakan we use this number. Kita gunakan angka ini, angka 3 ini also in the worship of the gods. Kita gunakan angka ini dalam penyembahan kepada dewa-dewa. Ini sejarah ya. Sejarah berbicara gitu, bahwa coba kenapa harus Yesus, Roh Kudus, Bapa, 3 dalam 1. Ini kenapa 3 ini? Makanya saya sampaikan ya, ajaran ini, doktrin-doktrin gereja itu baru muncul itu ketika konsili kan. Dan konsili itu siapa yang berperan di situ? Konstantin kan. Konstantin itu yang penguasa kan, bisa kan dia cawe-cawe kan. Saya tunjukin. Konsili itu menurut Bang Alwan hebat nggak? Kenapa? Bang, konsili itu hebat nggak? Hebat banget. Hebatnya di mana kalau itu Hebat banget Pak, ikuti aja. Hebatnya, Hebat ya. konsili manusia bisa membuat
Allah itu menurunkan ayat untuk menentang konsili. Itu hebatnya. Enggak salah. Hebatnya konsili itu adalah bisa menjadikan manusia itu adalah Tuhan. Hebat dia itu. Itu hebatnya. Bayangkan seorang manusia membuat konsili. Udah, jangan dibantah. Hebat konsili itu. Konsili, lihat, coba Anda baca, coba Anda baca. Kalian ngomong saya dengar loh. Coba dari Anda tadi kalian baca ngomong, kesimpulan Imam Konsili. Kesimpulannya ya, saya langsung baca habis ini Anda. Kesimpulannya nih, hanya ada satu Bapa dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi kehebatnya konsili itu adalah memberikan gelar atau melantik Yesus menjadi Tuhan. Top Marco top. Lanjut. Iya. Saya sedikit aja. Kredonya itu. Silakan. Bang, saya mau turun karena waktu jam pulang kantor. Jadi konsili 325 adalah konsili terhebat sepanjang sejarah manusia. Karena di konsili 325 terjadi perumusan Trinitas. Iya. Di abad ke-7, dengar dulu jangan dipotong. Di abad ke-7 datang ayat firman Allah mendebat konsili 325. Luar biasa. Konsili buatan manusia bisa menggetarkan hati Tuhan sehingga menurunkan ayat menentang Tritunggal. Kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 1 atau 1 dari yang 3. Oke? Berarti nggak apa-apa. Tapi anda nggak mau ngikutin apa yang diajarkan oleh Sang Pencipta, nggak apa-apa. Anda mengikuti ajaran konsili, nggak apa-apa. Bagus itu. Iya, hebatnya konsili manusia bisa menggetarkan Tuhan. Sehingga turun ayat menentang Tritunggal. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini Bang Awan. Kalau hanya 3 dalam 1 yang menurut kamu itu menggetarkan, Allah kami menurun,kan Al-Quran yang mengatakan kafirlah orang yang menuhankan salah satu dari 3 itu. Nah, itu kan bagaimana dengan kisah Harun? Sebentar, aku belum selesai. Dalam kisah Harun, nah di Bible itu dikatakan membuat patung lembu emas. Nah, di situ ada konsili atau tidak? Tiba-tiba turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menggelundurkan itu semua. Itu bagaimana? Nggak nyambung. Substansinya adalah nggak nyambung. Tapi kalau Tritunggal itu jelas sudah ada sejak 325 abad ketiga. Nggak nyambung, bro. Cukup. Biar enggak. Bang Hanzo ganti. Kalau jawaban saya. Abad minus 14, di mana zaman Nabi Musa alaihissalam, manusia itu lebih ceroboh lagi. Kan begitu. Menulis Taurat Musa kembali, dan itu tidak sesuai, kan begitu. Kemudian ada salah lagi, biarin. Oke, silakan lanjut. Mau maghrib ya. Oke, begini ya, kalau Bang Hanzo tadi, sebentar saya tunjukin yang tadi. Bang Hanzo itu tadi bertanya misalnya, kenapa sampai Trinitas itu disinggung di dalam Al-Quran? Karena itu yang menjerumuskan kekristenan. Dan begitu maha baiknya Allah itu menyelamatkan hambanya. Ya. Gini bro, sebentar, izin. Begitu pekerjaan izin ya, Tuhan, kan? izin, betul dikit gak? aja. Dan izin. Tunggu dulu Bang. Tuhan itu harusnya lebih tahu daripada manusia, betul? Tuhan itu harus lebih tahu. Manusia diberi kebebasan. Seharusnya, Bang Alwan, Trinitas ini kalau mau disanggal, ayat itu harus turun jauh sebelum konsili. Jadi nggak ada kekristenan, karena sudah ada ayat itu dulu. Sekarang aja ada, kamu masih nggak mau menerimanya. Sebenarnya kalau pertanyaanmu begitu, harusnya Yesus itu turun dari dulu. Kenapa harus sekarang baru dia menyelamatkan orang, baru dia mati? Betul enggak? Itu nanti bahan berikutnya ya. Tapi kita fokus dulu di sini nih. Makanya itu panjang kali lebar itu jawab saya nanti. Karena waktu nggak ada. Sebentar gini Bang Hanzo. Nabi Muhammad itu didesain memang oleh Allah untuk turun di abad ke-7, tidak harus sebelumnya. Karena di sebelumnya nabi-nabi itu sudah diturunkan. Dan setiap umat itu bertanggung jawab dengan setiap nabi bertanggung jawab dengan umatnya. Tapi Quran itu harus turun menjelaskan tentang Trinitas, karena itulah yang menyebabkan banyak orang tersesat. Nah, sekarang tadi kita masuk ke Eusebius ya, pernyataan ini Eusebius History of Church ini bercerita panjang lebar tentang konsili itu terjadi
dikarenakan cawe-cawe dari Raja Konstantin. Eusebius ini bercerita bahwa dia tidak mau terima, tidak ada orang di situ di konsili itu yang tahu arti sehakekat. Dengarkan ini baik-baik nih Hanzo. Istilah sehakekat, Yesus sehakekat, yang nanti dalam kredo konsili Nisea atau Nikea itu disebut dengan true God from true God, ya, itu nanti dimunculkan setelah Konstantin mau itu masuk di dalam doktrin kekristenan. Bapak gereja asalnya tidak mau terima, tapi siapa mau lawan penguasa? Makanya saya minta kawan-kawan baca buku sejarah kalian. Ini Eusebius kan dianggap sejarawan gereja, betul tidak? Betul tidak? Kenapa kamu tidak baca buku sejarah kalian? Kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu cukup imani doktrinnya saja? Kenapa kamu tidak baca sejarahnya? Kenapa kamu nggak baca kenapa bisa terjadi konsili, berapa orang dilibatkan, berapa orang yang dikeluarkan karena tidak setuju dengan Konstantin? Bayangkan 2000 orang yang diambil suaranya cuma 300 orang. Ya jelas menang lah yang dipilih itu yang mempertuhankan Yesus. Yang tidak mempertuhankan Yesus kemana suaranya? Pendukung Arius di mana? Katanya jumlahnya banyak. Kenapa di konsili cuma 2 suaranya? Coba, masuk akal enggak? Begitu aja, sederhana. Karena sebelum konsili difilter dulu yang boleh masuk. Betul, dibikin kampanpel, ada panitia pelaksana, dan dari sana, dari ribuan orang yang bisa masuk, panpelnya pintar. Kamu dukung siapa? Kalau kamu dukung ini, Yesus Tuhan, masuk. Makanya jumlahnya hanya 300 berapa? Coba. Ustaz, kalau nggak mendukung itu mendapat mara bahaya itu. Menderita dia seumur hidup di waktu itu. Keluar, iya. Keluar. Makanya baca sejarah. Pelajari sejarah dengan bagus. Tadi saya sudah tunjukkan tadi perkataan Aristoteles. Coba ya perhatikan ini, perhatikan. Saya tunjukkan lagi nih. Nih. Ini yang saya bilang ini buku Justin Marcis di First Apology. Ya. Kalau tidak langsung ke sumbernya kayak kurang afdol ya. Saya bukakan aja First Apology Justin Martyr. Kalian tidak baca sejarah gereja kalian kan? Itu problemnya kan di situ. First Apology of Justin Martyr. First Apology of Justin Martyr nih. Saya ketik di Google ini ya. First Apology of Justin Martyr. Ini bukunya Justin Martyr Bapak Gereja nih. Nih, masuk ke New Advent, ini bukunya, ini versi online-nya. Coba sabar. Nah. Coba kita ke chapter 21 langsung. Nih. Coba lihat ini. Baca nih. Ini. For you know how many sons you esteem writers ascribe to Jupiter. Jadi bicara tentang dewa Jupiter ya. Coba lihat. Bentar ya. And we know. Tuh. Lihat ini. Jesus Christ, our teacher, ya, guru kami, was crucified, disalibkan, and died, mati, and rose again, dan bangkit, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. We propose nothing different. Gak ada bedanya. Coba lihat. Gak ada bedanya. Sama aja. From what you believe. Sama, nggak ada bedanya dengan yang kalian imani, dengan yang kalian percaya, wahai penyembah Jupiter. Nggak ada bedanya. Regarding those whom you esteem son of Jupiter, yang kalian panggil dia juga anaknya dewa Jupiter. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gitu loh. Makanya sejarah itu dibaca baik-baik begitu. Dibaca baik-baik sejarah itu biar mengerti. Yang jadi problem, terkungkung kawan-kawanku ini hanya di doktrinnya saja. Jadi ketika dibenturkan tadi doktrin itu dengan fakta-fakta Yesus itu ternyata begini begitu, tetap tidak bisa menerima, tetap dia mempertuhankan Yesus.
ya itu urusan kalian, ya silahkan, itu hak-hak kalian. Tapi dalam dialog lintas agama seperti ini, ya mbok, ya maksud saya gimana ya, minimal naluri lah, naluri ketuhanan itu apa, naluri ketuhanan, naluri kita sebagai manusia gitu, masuk ndak di akal kita, gitu saja kalau saya. Oke, Tad. Aku terakhir, Tad, sebelum maghrib di sini ya. Iya. Kalau saya mengikuti pernyataan Hanso, ya apa namanya, konsili ini saya itu 325 hebat. Karena Al-Quran mengoreksinya kan gitu itu. Ya ada benarnya, tapi perlu diluruskan. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan mempunyai akal dan mempunyai kebebasan. Yesus Amasya juga mestinya dia ngoreksi dong itu. Tapi dia sebenarnya secara tidak langsung mengoreksi itu dengan ajarannya Yesus Amasya terakhir dulu yang Anda imani gitu ya, so ya. Apa itu dia koreksi kok pakai Ulangan 64. Markus menyalinnya, hukum terutama kan begitu. Nah, kenapa Anda nggak mengikuti itu? Nggak usah deh mengikuti Islam. Kenapa konsili Nicea ini gitu loh, melanggar sendiri orang yang dijadikan Tuhan. Mestinya ini dulu loh, intern Anda dulu sendiri, nggak usah nyebrang dulu gitu loh. Kenapa? Yesus waktu mengajar mengatakan Tuhan itu satu. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bapak lebih besar daripada aku. Dia memberi contoh berdoa kepada Bapaknya, sujud berdoa kepada Bapaknya, masuk ke sinagog menyembah Tuhan yang satu itu. Setelah tidak ada, semua ajaran-ajaran Yesus dieliminasi, dibuatkan konsili. Hebat itu konsili. Kenapa? Tadinya seorang Yesus ini, dia adalah utusan untuk Bani Israel, mengajarkan satu Tuhan. Setelah tidak ada, namanya dijual. Di dalam konsili, dilantik menjadi Tuhan. Setara dengan Sang Pencipta, ditambah dengan Kalsedon 381, ada Roh Kudusnya. 3 sudah. Ini juga buatan manusia. Manusia bebas berbuat apa saja. Tapi waktu itu laku. Tapi sampai detik ini, baik yang ikut konsili maupun cucu-cucunya, maupun yang mengimani itu, tidak ada satupun orang bisa menerangkan secara pasti mengenai konsep Tritunggal itu. Bahkan kesimpulannya, Tritunggal itu misteri, sulit untuk dipahami. Kenapa demikian? Karena manusia ini dilantik menjadi Tuhan. Kagak mungkinlah manusia mau dilantik menjadi Tuhan setara dengan Sang Pencipta. Inilah akibatnya, inilah risikonya kalau Tuhan dijadikan, manusia dijadikan Tuhan. Dibuatkan surat pula oleh Paulus, mati hidup kembali menjadi Tuhan. Inilah berkutat sampai masuk ke republik ini, dibawa oleh orang-orang yang menjajah waktu itu. Jadi menurut Hanso, konsili itu hebat. Al-Quran datang untuk mengkoreksinya. Bukan lagi Al-Quran, semua nabi mengkoreksi itu, termasuk Yesus datang baik-baik kok, bahkan mau dibunuh toh. Demi mengajarkan itu mau dibunuh. Demi mengajarkan hanya ada satu Tuhan, mau dibunuh dia oleh Romawi. Dan seterusnya. Kenapa Anda enggak serang Yesusnya saja? Oh Yesus, waktu hidup kenapa lu enggak ngajarin Tritunggal? Kenapa lu ngajarin Tuhan itu satu? Nah, mestinya jangan nyebrang dulu ke Islamnya, urusin dulu dapur Anda Hanso. Sekali lagi, di konsili inilah Yesus dilantik menjadi Tuhan. Hebat konsili itu. Terima kasih. Enggak, saya mau nanya sedikit Abang Andi. Kenapa sih teman-teman Kristen ini kurang mau loh, kurang minat membaca literasi, sejarah gitu loh. Padahal kalau dikupas sejarah tadi yang sudah dibacakan Ustaz Alwan, ini kan akan terbuka pola pikir kita bahwa oh seperti ini loh konsepnya, seperti ini loh. Kenapa ya, jawabannya gampang Bang. Sebelum maghrib jawabannya gampang. Kalau dia mau terbuka, kalau dia mau pakai akalnya, ya membaca semua ini semua, ya dia akan meninggalkan Kristen dong. Oh, jawabannya di situ. Sederhana ya? Sederhana. Nah kalau dia mau meninggalkan doktrin itu, dia mau membaca pakai akal, ya dia keluar dari Kristen. Tapi supaya tidak keluar dari Kristen, akal dikesampingkan, imannya dimajukan. Itu jawabannya Bang. Sederhana toh.
Sudah merasa nyaman pada posisi ini Ya udah Zona nyaman lah ya? Bang, bebas makan babi, bebas ini, bebas itu. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dosa mereka di tiang salib. Itu iman di situ Bang, kuncinya di situ. Hilang syariat semua ya. Hilang syariat apa? Ibadah nggak ada perintah kok. Langsung lompat ke makrifat. Langsung lompat ya ke situ dengan apa? Dengan cita-cita bahwa kita surga. Yesus sudah menyediakan tempat untuk kita. Dia mati menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita semua, kan gitu. Iya, betul. Ya itu hanya cita-cita, nggak apa-apa sih. Orang boleh bercita-cita kok. Nanti hasilnya nanti di alam kubur lah dilihat cita-citanya tercapai apa enggak, kan gitu. Betul. Oke, untuk yang ada di Andi Selebek Channel ini maghrib, saya sudahi dulu diskusi kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib waktu Indonesia Barat dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya kawan-kawan muslim. Terima kasih sudah dinaikkan ya. Terima Dan waktu kasih gabung lagi. udah nongkrong di Ya, rumah. makasih ya semuanya ya, kawan-kawan dan kawan-kawan. Yuk. Oke, teman-teman Kristen silakan. Assalamualaikum Bang Hadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ini gosip maghrib. apa ini? Enggak, maghrib. Dewa izin iklan mulainya sedikit. Sebelum saya ini setengah menit Pak. Ini kalau Dewa dulu terkenal itu dia itu dulu sama saya nih berdua nih, waktu itu ada konsili. Saya kebetulan masuk ke dalam tapi nggak masuk ke ring satunya. Waktu ada konsili 325 itu Bang Dewa ini jadi tukang parkir dulu. Kalau saya agak di dalam gitu. Jadi termasuk panitia konsili juga nih, kira-kira itu. Lanjut. Sebentar Bang Handi. Satu dulu Bang. Tolong info teman-teman yang ada di bawah 485 ini tentang event Apology Award Bang. Nantilah Bang Dewa dulu, nggak enak Tuan Dewa mau. Oke. Oh apa? Ya baik. Ya, salam 3 rakaat dari Dewa. Ini mau maghrib ya, sebentar. Malah udah maghrib lagi ini. Ini apa sih pergerakan? Kok dikecilin? Dewa di sini bikin buku catatan selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun meneliti. Kalau ada yang minat, silakan. Ini biaya fotokopinya cuma 50.000 aja, di clipping 15.000, 65.000. Harus bisa semua berapologet, harus pintar semua dalam memahami Bible dan Al-Quran. Ini Dewa bikin selama 4 tahun ini, ya. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Dan uangnya mau Dewa sumbangkan kepada mualaf, yang dimana mualaf ini membutuhkan. Wallahi, Dewa tidak ambil sama sekali. Dia membutuhkan uang karena rumahnya itu belum bayar kontrakan. Mungkin Bang Hadi juga tahu siapa orangnya. Ini Dewa fotokopi, ini siap kirim. Tadi ada yang pesan. Kalau misalkan ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Ya, DM aja ke Dewa. Ini bukunya 400 halaman. 400 halaman. Ya, silakan hubungi Dewa. Harus paham mengenai soal isi dalam Bible dan harus paham juga yang ada di dalam Al-Quran, perbandingan mengenai soal agama Islam dan agama Kristen. Minimal kalau misalkan tidak naik ke atas untuk berdiskusi, ketika yang namanya menghadapi para misionaris di depan mata, minimal kita bisa melawan. Ya, ini selama 4 tahun. Selama 4 tahun, 5 tahun, Dewa bareng Bang Handi, dicatat Dewa sedikit-sedikit sama Dewa, dan akhirnya terkumpul menjadi satu buku sama Dewa ya. Kalau ada yang minat, silakan, dan uangnya mau Dewa sumbangkan kepada seorang mualaf ya, Ya, silakan. Itu ya, terima kasih banyak. Silakan hubungi Dewa kalau tertarik. Dewa kirimkan langsung. Terima kasih. Lanjut, Dewa izin maghrib dulu ya. Izin maghrib, nanti Dewa masuk lagi. Parkun aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang Dewa ya. Jadi kalau ada yang minat ya, supaya tidak disesatkan oleh para misionaris ya yang suka memelintir ayat dalam Al-Quran, lalu dikomparasi dengan Bible. Jadi tuntunannya sudah ada di yang dipaparkan oleh Bang Dewa tadi. Oke, untuk teman-teman untuk memeriahkan Apologet Award. Izin teman-teman yang ada berapa ini 470, mohon partisipasinya untuk ngevote ya, ngevote teman-teman kita yang berapologet ya di
masuk ke link www.mesia.org ya. Di situ bisa di-vote ya. Ada terserah lah pilihannya nanti ya. Hadiahnya besar loh ini. Nanti kalau saya dapat saya bagi-bagi lah. Katanya Fortuner ya. Ada dapat bannya, apalah segala macam, Masya Allah. Dan terbuka juga kepada partisipan yang ingin sebagai sponsor membagikan sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita yang ada di Komal-Komal Debat ya. Bisa di situ nanti langsung di-invite aja ke Unirifa ya sebagai pelaksana gitu ya. Begitu kira-kira. Lanjut. Untuk wilayah barat Maghrib ya, untuk wilayah Indonesia apa? Masih 15 menit lagi, Bang Blopo. Oke, ya. Oke, teman-teman bertanya gitu ya. Mau naik. Barusan masih bertanya buku apa? Buku apologet, buku perbandingan antara Islam dan Kristen berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible sama di dalam Al-Qur'an. Ini ya, sudah Dewa rangkum semuanya ini. Sudah Dewa rangkum. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa, DM ke Dewa, cuma pergantian fotokopi aja. Dan uangnya itu, insya Allah kalau ada lebih, Dewa sumbangkan kepada mu'alaf. Wallahi Dewa sumbangkan kepada mu'alaf. Ya, bukan untuk Dewa, bukan. Dewa siap dituntut, andaikan Dewa korupsi 1 rupiah aja. Ini hasil pemikiran Dewa, diskusi bersama Bang Handi 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu diskusinya zaman WA ya, Bang Handi ya. Zaman WA Dewa itu. Kalau ada yang minat silakan hubungi Dewa, pelajari buku ini, insya Allah bisa melawan dari badi kafir. Ya, bisa dilawan nanti deh. Ya mungkin itu ya. Salam 3 rakaat dari Dewa. Dewa izin maghrib dulu 10 menit, 15 menit. Makasih Bapak Lobo. Lanjut. Oke, makasih Bang Dewa ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau minat bisa langsung di DM ke Bang Dewa. Kita sapa dulu Yuli, selamat malam. Halo Yuli. Nah, kenapa Yuli ini? Bang Blopo. Tadi saya sebenarnya ada yang mau saya omongkan waktu Ustadz Alwan dari itu. Ada yang nggak tersinggung dari pembicaraan Ustadz Alwan dengan ini. Si Hanzo ini nggak ngerti satu ini, sifat Tuhan itu satu mustahil itu. Tuhan tidak mungkin menyamai makhluknya. Di situ gak ada tersinggung dari itu. Sebenarnya kalau memakai akal sehat, Tuhan itu memang bisa segala-galanya. Tetapi sifat mustahil ada juga pada diri Allah. Contoh, bisa tidak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Nah ini. Nah, iya kan, simple aja. Karena teman-teman Kristen ini sangat liar mengartikan Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi segala-galanya. Nah di sini salah mereka memaknai. Nah itulah yang dikatakan tadi bahwa teman-teman Kristen ini bermasalah di syariat begitu. Artinya mereka melewati gitu loh jenjangnya itu. Iya, syariatnya lewat, tarikatnya lewat, langsung ke tingkat hakikat dan marifat. Jadi gedabrul gitu loh. Sebenarnya syariatnya nggak dipelajari dulu. Oh seperti ini kan. Nah, beda dengan pemahaman kita kan di Islam itu. Sangat jauh lah jenjang pendidikannya itu nggak mudah ya untuk mencapai tingkat hakikat itu. Kita belajar ya, apalagi ke tingkat ma'rifat keberadaan Tuhan itu sendiri. Kalau mereka sudah bisa langsung digambarin Tuhan itu 3, ada roh, ada putra, ada itu kan sudah tingkat tasawuf di atas gitu loh.